amaliyah dulu baru dalil dicari belakangan kan gitu bos ya. Ini berarti ada dalilnya sudah ini kan begitu ya. Nah kalau Wahabi nggak nemu dalilnya berarti fix omongan Wahabi, dalil dulu baru amaliyah, jangan amaliyah dulu baru dalil belakangan. Itu omong kosong ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Saya serius nanya, tahlilan dapat makanan, yasinan dapat makanan, maulidan dapat makanan. Pertanyaannya, seandainya amalan-amalan bid'ah itu diadakan tanpa adanya makanan, apakah masih ramai yang akan menghadirinya? Oke. Pertanyaan bos. Pertanyaan. Seandainya di tahlilan, acara-acara bid'ah itu nggak ada makanan, apakah masih ramai? Ya datang bang, biar tahu bang ya. Datang bang. Kalau yang acara-acara makanan kayak gini itu biasanya acara di kampung bang ya. Iya betul. Acara di kampung. Kalau tahlilan yang acaranya di luar kampung atau di luar kota, kita nggak peduli biasanya bang orang-orang swasta itu. Contoh acara haul. Loh, Itu dapat makan sama ongkosnya, mahalan ongkosnya bang. kadang-kadang beli makan sendiri Beli bos. makan sendiri. Alkohol paling cuma dapat makan ketika selesai acara gitu loh. Itu pun ya satu bungkus saja bang gitu. Kita hanya ngejar tabarukannya saja ya, karena makanan ini insya Allah dapat barokahnya maulid, barokahnya doa, barokahnya majelis zikir kaum muslimin. Itu yang diharapkan gitu Kena loh. kehol kayaknya nih bos. Makanya tadi suruh saya datang dulu bang gitu loh bang. Orang-orang datang kadang sampai keluar provinsi loh bang. Apalagi guru kumpul bang, ongkosnya ke sana mahal bang ya. Kalimantan, dari Jawa ke Kalimantan, dari seluruh penjuru lah ya Kalimantan, mahal. Dapat sana dapat apa, nasi bungkus bang. Enggak imbang bang gitu loh bang. Jadi Anda kalau belum tahu lebih baik gabung dulu bang sini bang. Terus acara maulid. Kalau maulid di kampung-kampung iya itu ada sekadarnya itu. Tapi kalau maulid yang kayak di lapangan-lapangan itu nggak dapat mereka bang, nggak ada. Di lapangan-lapangan yakin saya nggak dapat mereka hanya ingin bersolawat itu saja. Bersolawat akan beli bos airnya minum beli sendiri lah kan gitu bang ya. Jadi kalau belum tahu ya bagus juga tanya dia gitu, tanya. Tapi sebenarnya tujuan dia tanya itu sudah yakin dengan jawabannya bahwasanya kita nggak bakal datang gitu bos. Ya keliru bang, salah besar ente. Oke, kayaknya Anda cerita begini mungkin di Wahabi begitu gitu loh. Jamaah subuh ada makannya itu bos. Makanan berarti supaya datang. Berarti di Wahabi kalau nggak ada makanan, nggak ada pancingan tuh, nggak ada jamaah subuh. Ya. Terawih ada kopinya, bahkan ada makannya. Beginilah suasana sholat di masjid orang-orang salaf, dimana ketika sholat itu dibuat senyaman mungkin, sesantai mungkin. Di bulan Ramadan setelah sholat isya pun kita dibuat santai, yang mau ngopi atau minum itu tidak masalah. Kalau mau sholat sunnah pun juga nggak apa-apa, atau sekedar ngobrol dengan teman-teman. Karena sebetulnya kalau dalam salaf memang tidak ada seperti tradisi salam-salaman ataupun zikir bareng. Ada pusapnya loh Ki. Kayaknya kalau nggak ada kopinya nggak terawih tuh kalian tuh. Gimana? Karena terawihnya kan bentar ya. 8 rakaat tuh ya. Bentar. Kemudian setiap 2 salaman. Setiap 2 salaman ngopi dulu kan begitu. Nah, di setiap rakaat keempat selesai kita istirahat, biasanya santai minum kopi atau ngobrol dengan teman-teman. Siapa yang nggak seneng kalau gitu terawih bos ya? Walaupun pulang jam 12 ya oke-oke aja ya bos ya. Cuma 8 rakaat, yang lama kan ngopinya tuh kan gitu bos ya. Itu capek push up. Siapa yang nggak betah kalau gitu ya kan? Olahraga bos, fitness biar ya. nggak ngantuk katanya. Kalau ingin seru lari-lari ya di masjid tuh. Oke.
pertanyaan selanjutnya. Mengapa sholat berjamaah di masjid atau kajian ilmu syari yang diadakan tanpa menyediakan makanan sangat jarang Anda ikuti atau bahkan tidak pernah sama sekali? Kok bisa bang? Pengajian yang nggak ada makanannya katanya, kajian yang nggak ada makanannya sepi katanya. Lagu hitam tuh gimana bang? Kajian Gus Hitam rame bang, kajian Buya Yahya rame bang. Gimana tuh bang? Kajian siapa? Anta kalau nggak alergi ke Habib lo ya, Habib itu rame terus bang. Itu, bang. Banyak bang, pengajian Gus Pak rame bang. Gimana anda ini bang? Ya apa ini? Narasinya lagi sebelum buat narasi dia itu belum harus riset dulu sebenarnya gitu loh, riset, googling bang banyak bang gitu loh. Gimana? Mungkin di jamiahnya sendiri kayak ini cerita di jamnya sendiri. Dia selama ini kelompok mereka rame selama ini ya karena ada gitunya gitu loh bos. Makanya pernah suatu saat kan ketika saya Jawa lagi kajian ya. Kalau isi kajian dulu, makan nanti itu. Nah, berarti itu satu kajian tuh ribut makan di belakang itu, gitu ya mereka itu kayaknya teman-teman. Oke. Bahkan sudah umum sudah bahwasanya di kajian-kajian Wahabi itu memang dapat juga makanan, gitu loh bos, makanan nasi bungkus juga, kadang nasi kotak juga, gitu loh. Makanya ketika panitia itu atau donaturnya atau muhsinin nih berat mereka, muhsinin hanya bisa membantu sekitar 500 bungkus nasi kotak atau gitu. Ternyata yang datang 700, ya sudah yang 200 nggak kebagian gitu loh bang. Itu biasanya yang ngaji gratis itu, yang ngaji gratis ada makanannya rame gitu loh, ya kan? Orang-orang yang ya di sana lumayan lah dapat makan, sejuk juga, masjidnya banyak AC gitu kan ya. Gitu, akhirnya ya dateng lah, ya untuk iseng-iseng ngaji plus perut kenyang lah kan gitu. Terus dicoba nggak ada makanannya, sepi mereka ternyata. Lalu mereka melempar kejadian ini di Aswaja. Jangan-jangan di Aswaja juga gitu, sama aja gitu. Ada yang mau jawab? Miris memang. Faktanya lagi, pelaku bid'ah itu mendahulukan hawa nafsunya daripada petunjuk Rabbnya. Maka dia adalah manusia yang paling sesat dan dia mengira bahwa dia di atas petunjuk. Saya serius. Berarti ahli bid'ah ini adalah manusia yang paling sesat. Waduh, kata-kata paling ini bagaimana bang? Kata-kata paling ini bang? Sesat itu. Ya, berarti kebalikannya, yaitu manhaj sunnah adalah paling benar tuh. Antum punya uang 1 triliun, tapi kencing dan BAB pakai selang. Milih mana antum? Nggak punya 1 triliun tapi sehat kayak gini. Mak-mak nggak ditanya, yang ditanya dia. Mak-mak nggak ditanya, yang ditanya dia. Laki-laki di bawah, perempuan di atas tuh. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tuh ya. Harusnya laki-laki tuh di atas. Harusnya tuh mereka setiap mau melakukan tuh harusnya nyari dalil tuh ya. Ada nggak dalil yang membolehkan tuh perempuan semuanya di atas, laki-laki di bawah tuh ya. Itu kami butuh kejelasan dalilnya itu saja. Soalnya kan Wahabi kan katanya apa-apa sebelum melakukan apa-apa harus dalil dulu. Jangan amaliyah dulu baru dalil dicari belakangan kan gitu bos ya. Ini berarti ada dalilnya sudah ini kan begitu ya. Nah kalau Wahabi nggak nemu dalilnya berarti fix omongan Wahabi dalil dulu baru amaliyah. Jangan amaliyah dulu baru dari belakangan, itu omong kosong ternyata ya. Buktinya ini nggak ada dalil tapi sudah mengamalkan dulu kan gitu bos ya. Oke itu saja bos untuk hari ini bos. Oke itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.